Battle nikah. Mahar tidak dikabalikan. Kek manani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat media sosial semua. Sore ini saya mendapat pertanyaan dari salah satu sahabat di media sosial. Di tag nama saya tentang salah satu berita di media online dengan judul viral batal nikah kurang 700.000, calon pengantin wanita ogah kembalikan mahar 35 juta. Ini judulnya pun luar biasa ya. Calon pengantin pria sudah mampu memberikan mahar 35 juta, terus batal nikah hanya karena kurang 700.000, seolah-olah begitu kan. Bener nggak? Baik, nggak apa-apa. Karena nama saya di tag, jadi salah satu sahabat kita menteknya, mohon pencerahannya Pak Pengacara Bung Raja Obroy. Baik, saya jawab ya. Yang pertama sekali kita harus dapat membedakan antara uang hantaran dengan mahar. Apa perbedaan uang hantaran dengan mahar? Uang hantaran adalah uang yang kegunaannya untuk persiapan perkawinan yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Di mana ketentuannya ini tidak ada diatur di hukum positif kita. Tidak ada juga ditentukan berapa jumlahnya. Lalu dari mana ini Bung Raja? Kok bisa ada? Ya, ini diatur oleh adat masyarakat setempat. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda maharnya, tergantung kesepakatan dan kemampuan. Artinya semampu berapa kemampuan calon mempelai pria dan disepakati oleh kedua belah pihak, keluarga calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita. Inilah kenapa bisa ada uang hantaran dan uang mahar. Diaturnya oleh adat masyarakat setempat, ya. Oke. Terkait uang hantaran, kita sama-sama tahu uang hantaran ini tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang uang hantaran ini. Karena uang hantaran ini kan merupakan salah satu prosesi dalam adat yang tidak diatur dalam hukum positif. Nah, selanjutnya soal mahar. Nah, kalau mahar ada diatur dalam pasal 1 huruf D kompilasi hukum Islam. Dan diatur juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, di mana perintah untuk memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahi oleh calon mempelai laki-laki itu hukumnya wajib dilaksanakan. Mahar ini bisa aja bentuknya uang, bentuknya barang, atau jasa, yang penting tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kenapa di sini saya bahas tentang hukum Islam? Kebetulan saya baca di situ prosesi adat yang viral atau pernikahan ini, mereka berdua dalam prosesinya agama Islam. Makanya dasar hukumnya saya sampaikan kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian ditanya ini, batal menikah, perempuan ogah kembalikan mahar 35 juta. Nah, 35 juta ini harus dapat kita artikan dengan jelas. Apakah ini uang hantaran atau mahar? Karena saya baca dalam media online tersebut, uang hantaran 35 juta dan ada mahar 13 gram emas. Ya, jadi jelas ada uang hantaran, ada mahar. Jangan dijadikan satu. Karena batal nikah terus jadikan satu semuanya supaya balik semua begitu. Tidak juga demikian. Nah, kalau uang hantaran ini kan sudah dijelaskan sama keluarga mempelai wanita bahwasanya akan terjadi akad nikah, ya uang itu sudah dibelanjakan untuk keperluan pesta perkawinan. Kenapa saya dari nikah ganti kawin? Ya karena undang-undang kita tuh undang-undang perkawinan, bukan pernikahan. Ya, supaya sahabat media sosial ini bisa mengerti gitu. Padahal artinya sama. Tapi kadang-kadang sering sahabat media sosial
Kok kawin bang? Harusnya kan nikah. Atau dibalik, kok nikah bang? Kan kawin gitu. Ini supaya paham semuanya. Perkawinan dan pernikahan itu kita sama artinya ya. Keluarga mempelai wanita keberatan atau tidak bersedia mengembalikan. Saya baca lagi biar saya nggak salah ya. Nah, dalam berita media online tersebut, viral batal nikah kurang 700.000 calon pengantin wanita ogah kembalikan mahar 35 juta. Jadi, saya sarankan sahabat media sosial semua untuk membaca. Di situ ada uang hantaran 35 juta dan maharnya 13 gram emas. Nah, setelah saya baca, ternyata kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk berdamai, disaksikan oleh perangkat desa dan kepala desa. Dan pihak keluarga laki-laki sudah mengikhlaskan tentang uang hantaran. Kemudian si mantan calon mempelai pria ini mencoba, katanya diduga memviralkan di media sosialnya, hingga viral lah berita ini. Begitu, padahal sudah pernah terjadi kesepakatan perdamaian bahwasanya keluarga calon mempelai pria sudah mengikhlaskannya. Nah, kalau ditanya menurut pendapat hukum saya, bagaimana Bung Raja ketika calon mempelai wanita tidak bersedia mengembalikan mahar dan uang hantaran tersebut? Kalau uang hantaran, ini saya sarankan ya, apa sisa yang tidak terpakai, mau kembalikan ya silahkan kembalikan. Ya kan, karena di sini sudah bicara moral. Begitu juga dengan uang mahar 13 gram emas tadi. Kan nggak jadi nikah, tidak jadi akad nikah, tidak jadi ijab kabulnya. Berarti kan pernikahan belum dapat dianggap sah. Saran saya, kembalikanlah agar moral kita terlihat ya berbesar hati. Begitulah kira-kira. Nah, jika calon mempelai wanita tidak bersedia mengembalikan, apakah dapat diproses hukum? Jadi kalau ditanya pendapat hukum saya mengenai uang hantaran, karena memang sudah dilaksanakan adanya tenda, adanya catering atau makanan, adanya alat musik, hiburan, itu patut diduga sudah dibayarkan semuanya. Ada pengeluaran-pengeluaran oleh calon mempelai wanita. Nah, saran saya kepada keluarga calon mempelai wanita, kalau ada sisanya, ya tidak ada salahnya dikembalikan kepada keluarga calon mempelai pria dari uang hantaran tersebut. Nah, ketika kita bicara mahar yang 13 gram emas, ini sepatutnya dikembalikan. Kenapa? Mahar ini kan untuk prosesi syarat akad nikah. Sedangkan akad nikahnya batal, tidak terjadi. Artinya, status mahar ini adalah hak atau milik calon mempelai laki-laki. Harus dikembalikan. Ya. Karena pernikahannya tidak terlaksana. Sehingga mahar secara sah masih milik calon mempelai pria. Advokat Bung Raja, bagaimana jika mahar 13 gram emas tersebut tidak bersedia dikembalikan calon mempelai wanita? Maka calon mempelai laki-laki dapat membuat laporan polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Oke, jadi saran saya, cobalah selesaikan secara kekeluargaan, karena andaikan pun batal pernikahannya, tapi hubungan baik mesti tetap dijaga, silaturahmi tetap dijaga. Oleh karenanya, pesan saya yang terakhir, jadilah laki-laki pekerja keras, sehingga suatu hari nanti 35 juta itu bagimu hanya sebagai 3.500 rupiah.
Salam advokat Bung Raja.